Oke, halo teman-teman. Kali ini saya akan ngelanjutin tentang pembahasan yang kemarin, karena kemarin itu kita sempat ngebahas tentang desa pesugihan, dan ternyata antusias teman-teman itu cukup banyak, cukup menarik. Jadi meskipun awalnya iseng-iseng aja, tapi nggak apa-apa. Saya lanjutin part 2 supaya teman-teman bisa lebih jelas lagi dan mengetahui tentang pembelajaran di tempat itu, supaya kedepannya nggak ada yang miskomunikasi apalagi kena tipu. Dan langsung aja kita bahas untuk bagian kedua, pesugihan panter di Sopeng. Jadi tepat kurang lebih 2 minggu yang lalu itu sempat saya kemarin nganterin salah satu teman kita itu, asalnya dari Kalimantan apa dari Batam gitu. Tuh jauh banget sih mereka, hanya buat pergi belajar. Dan buat ibu bapak kemarin yang udah datang, saya bilang, saya ucapin makasih banyak, makasih sudah datang di Sopeng. Dan kemarin itu sempetnya ini orangnya nggak usah setek ya, dan memang saya nggak buatin video dan saya nggak nge-record orang kemarin yang datang itu belajar, karena untuk menghargai privasi beliau. Ya karena kan nggak mungkin juga saya shoot ini loh orang yang belajar di situ, itu nggak mungkin. Jadi kemarin singkat cerita, saya udah janjian sama kedua orang ini, suami istri. Itu dia dari Kalimantan, itu nyebrang ke, dan sampainya tengah malam itu di Parepare, di pelabuhan kan. Habis dari Pare, dia itu ke Makassar. Ke Makassar nginap di hotel. Setelah nginap di hotel, paginya kita janjian untuk ketemu. Cuman karena biar nggak ribet, alhasil saya suruh aja datang ke rumah. Alhasil kedua orang ini tuh datang ke rumah. Setelah datang ke rumah, udah kita kenalan. Setelah kenalan, akhirnya kita sepakat buat nyewa mobil, rental mobil. Jadi kemarin tuh rental mobil harganya 350.000 untuk 1 hari karena luar kota kan. Nah, kalau pakai mobil saya nggak mungkin, karena mobil saya adalah mobil untuk show off atau kontes, jadi nggak bisa digunakan untuk jarak jauh. Nah setelah balik dari sana, kita ke Makassar lagi nih, sampainya subuh kan. Sampainya itu subuh, saya nganterin kedua orang ini ke hotel. Habis itu saya balik lagi ke rumah, seperti itu. Dan mungkin besoknya itu orangnya itu yang belajar, 2 orang itu balik lagi ke Parepare karena dia harus ngejar kapal lewat port Parepare. Sebenarnya gini, kedua orang ini tuh sebenarnya rugi juga sih ibu bapak ini. Dan pasti saya yakin orang ini pasti nonton kok video ini. Karena dia tinggalnya dia udah sampai di Parepare, tapi dia harus ke Makassar lagi untuk nyewa hotel, dan paginya kita berangkat lagi ke Sopeng. Padahal sebenarnya bisa dia tinggal di Parepare, kemudian nginep di hotel, kemudian besok pagi saya jemput dari Makassar untuk menuju Sopeng, tinggal singgah di Parepare, terus kita ke Sopeng. Pulang dari Sopeng, tinggal singgah di Parepare untuk dia istirahat dan nunggu kapal, saya balik ke Makassar. Sebenarnya bisa kayak gitu. Cuman kenapa nggak kayak gitu? Karena nggak mungkin dia di Parepare dan saya di Makassar. Saya telepon dia dan bilang, Bu bisa transferkan duit 500.000 nggak? Buat apa? Buat sewa mobil, buat saya rentalkan mobil. Ya saya kan nggak enak, takutnya kesannya gimana. Jadi mending orangnya itu datang ke Makassar, ya rental mobil sendiri aja. Nanti saya yang kasih lihat mobil yang mana, atau saya teleponkan, atau mau cari sendiri juga nggak ada masalah. Biar nggak ada dusta. Seperti itu kemarin. Oke, itu intermezzo dari 2 minggu yang lalu. Dan kita lanjut lagi yang bahas kemarin ya. Dan setelah saya upload video yang pertama itu, kan yang telepon ini banyak banget nih yang tanya-tanya. Ada 3 orang yang telepon itu mengaku pernah ketipu di sana. Jadi ini pembelajaran juga buat kita, dan itu salah satu alasan kenapa saya pengen bikin video. Pada saat mereka telepon, mereka tuh bilang rata-rata, saya bayarnya sekian, terus udah sekian tahun itu nggak ada hasilnya. Dan dia itu belajarnya di tempat katanya yang ada perahunya masuk. Dan rata-rata 3 orang ini tuh ngomong seperti itu katanya belajarnya di situ yang masuk ada patung perahunya masuk. Ya daerah situ itu nggak ada yang ngajarin.
sepengetahuan saya. Tapi saya nggak tahu kalau misalkan 10 tahun yang lalu di situ memang ada yang ngajarin ya, saya nggak tahu. Tapi kalau tahun ini atau 2-3 tahun ini itu nggak ada yang ngajarin di situ. Jadi ini salah satu alasan kenapa saya bikin video kemarin, supaya orang yang benar-benar niat serius pengen belajar itu nggak salah pilih tempat, nggak ke orang yang salah. Meskipun yang katanya kemarin itu dia bayarnya cuma 5 juta, tapi kan ditipu 5 juta itu juga duit, itu juga banyak. Seperti itu. Dan mungkin ini kalau ini sih mungkin saya ulang ya. Ingat, nggak ada istilah tumbal di tempat sana. Nggak ada istilah pesugihan pakai tumbal lah, anaknya jadi inilah, keluarganya inilah. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi kalau ada yang aneh-aneh seperti itu, di kampung saya itu di Sopeng, itu mungkin udah lama kita bakar rumahnya. Tapi sayangnya nggak ada yang kayak gitu. Jadi tetap masih sesuai syariat Islam. Seperti itu. Terus untuk orang yang mau ke sana, nggak ada masalah. Kalau kalian mau kontak saya arahkan pun nggak ada masalah. Meskipun saya nggak antar kalian, nggak ada masalah. Terus kalau kemarin itu, kenapa ibu bapak itu saya antar? Pertama gini, itu ada orang tua ya. Itu udah orang tua jauh banget dari Batam apa Kalimantan ke Makassar, dan dia pengen ke Sopeng. Ya saya ngebayangin aja, saya ke Jakarta, saya nggak kenal siapa-siapa, saya nggak tahu alamat, saya nggak tahu tempat, dan saya harus cari secara sendiri. Ya saya nggak mau aja ada orang merasa kesulitan gara-gara yang kayak gituan, karena saya pernah ngalamin hal gitu. Saya tahu susahnya nyari sesuatu di kota bukan kota kita ya, di kota orang ya, itu susahnya gimana. Jadi kemarin saya anterin karena saya pengen bantuin mereka ya, karena kalau saya bantuin mereka ya saya yakin ya Tuhan juga pasti bantuin kita, karena kita permudah orang lain. Nah, seperti itu. Dan kalau kalian tanya apakah yang nganterin kita itu dapat kalau kita nganterin orang kita dapat duit? Iya, betul. Kalau kita nganterin orang itu kita dapat duit, tapi dapat duitnya itu bukan dari orang yang nganter, orang yang diantar, bukan. Kita dapat duitnya dari tempat orang yang ngajarin itu. Kenapa dia mau ngasih duit 500.000 dari tempat orang yang ngajarin? Dia bilang kayak gini nih, jangan pernah minta duit sama orang yang baru mau belajar, karena orang yang mau belajar itu ya mungkin dia ngumpulin duit itu nggak gampang. Mungkin ada yang dari duit arisan, ada yang jual barang, ada yang minjem. Jadi jangan kalian susahin dia, karena mereka ini baru mau merintis, mereka baru mau berusaha. Jadi jangan minta duit sama mereka. Jadi kenapa dia ngasih duit yang ajar ini 500.000, supaya kita nggak minta sama orang yang baru mau belajar. Jadi jangan jangan tambah beban orang ini yang mau belajar ini dengan meminta duit atau minta imbalan lain. Nanti saya kasih deh, kayak gitu. Itu ceritanya. Kalau untuk biaya, mungkin di video pertama udah saya bahas ya. Biayanya itu 15, 13, dan 9. Ada 3 tingkatan. Dan ya, kembali ke diri kalian masing-masing. Kalau pengen belajar, nggak ada masalah. Kalau kalian nggak pengen belajar, ya nggak ada masalah juga. Yang penting intinya kalian punya usaha. Karena kalau udah belajar pun kalian nggak punya usaha, ya sama aja bohong, nggak dapat apa-apa. Oke, hanya itu yang mau saya share. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah. Dan kalau ada yang kalian perlu sesuatu atau ada yang kurang jelas, ya nggak apa-apa. Kalian bisa komen di bawah atau kalian chat atau telepon saya di nomor nanti saya kasih di bawah atau di deskripsi. Itu aja. Oke, terima kasih dan thank you.